yang betina kita IB dengan Kromosom X, kita harapkan mendapatkan anak betina. Jadi makan. Sangat kita kerjakan sini, Pak ya. Dia itu menurunkan kos untuk sapi ini itu makan. Ini yang Ya, ini kembar dulu waktu bro. ini Kembar. Oh ini coba ibu. Kemudian kami juga saat ini akan mengembangkan kondisinya menjadi 180 mungkin per tahun. Ayam makan sendiri itu sangat baik. 2 jantan itu bisa cukup gizi plus 400 lembar dengan pelet, Pak. Ini dari segi makanan berapapun bisa, tapi kalau mau industri dipakan sebetulnya selalu industri itu siap. Ini tidak kelok Pak rasanya. kalau ini seperti ayam juga. Seperti ayam tapi lebih lunak, lebih kenyal. Tidak amis juga ya? Tidak. Jadi lalu kita tambah omega 3, omega 6 dalam produknya sehingga meningkatkan gizinya, Pak. Nah, jadi itu sehingga kita katakan ini bisa buat industri, Pak, walaupun skala kecil gitu. Yang ini sama yang hijau, iya boleh. Pak kita teman-teman di belakang. Oh, siap. Ya, Papa mau satu green ya, atau dua-duanya green? Beda-beda kan? Ini Ada birunya Mas. Satu purple, satu green. ya biru sudah biru. Yang ini sama yang hijau, iya boleh. Pak kita teman-teman di belakang. Oh, siap. Ya, Papa mau satu green ya, atau dua-duanya green? Beda-beda kan? Beda. Ada birunya Mas. Satu purple, satu green. Ya biru sudah biru. Tuh satu baris aja Bu. Pengrajinnya di mana pengrajinnya? Kalau pengrajin ya dari Bali ke beberapa negara tujuan Pak, Asia. Ya, mungkin. Sekarang ekspornya lewat Bali. Lewat Bali, Bu. Jadi dia agen atau dia buyer? Agen, Bu. Agen. Mungkin kami bisa memberi pelatihan, pendampingan dan pelatihan. Ibu Menteri akan memberi pelatihan pendampingan pada saatnya kalau sudah siap dan bisa melakukan ekspor langsung. Sebab kalau belum siap nanti bisa berbahaya karena begini. Kalau di order jumlahnya sekian ya sekian. Kalau waktunya diharapkan 2 minggu ya 2 minggu. Kalau kualitinya X ya harus X. Sebab kalau meleset langsung berhenti. Oleh karena itu dibantu oleh Ibu Menteri pelatihannya, penyiapannya pada saatnya nanti. Kalau memang sudah siap, nah begitu. Kalau sudah bisa langsung bagus itu. Artinya lebih efisien dan tentu pendapatan lebih tinggi lagi. Sebetulnya dari pemerintah daerah juga sudah ada sebetulnya, cuma tidak mencukupi dengan kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan. Diperlukan modal, kan ada kredit usaha juga ada, non kredit usaha rakyat juga ada, tinggal dipilih nanti gitu. Alhamdulillah Ibu, omsetnya per bulan 200 juta atau 1 tahun itu 2,4 miliar Pak. Bagus. Kita bisa juga ikut pameran. Jadi begitu biasanya kita bina, kita latih, nanti Bapak bisa ikut pameran ekspor untuk ekspor. Untuk pameran internasional saya juga sering pasar global ya Pak. Jadi orang-orang pada mau melirik lampu-lampu ini. Soalnya ini bukan hanya unggulan daerah Cianjur sendiri. Seluruh Indonesia seperti lampu betul ini. Nanti kita fasilitasi untuk dan mungkin Bapak juga lama-lama harus punya merek sendiri. Itu yang makanya paten Bu. Ini apa mereknya belum pakai merek? Kalau untuk saya sendiri ada ini ke Koperasi Lentera Gentun, ini. Karena sebagai merek bisa itu ya. Paling nama ininya paling Lentera Gentur aja, lampu gentur, lampu gentur. Patennya itu aja lampu gentur. Soalnya orang-orang Bali itu udah pada mau melirik mau bekerja dari sini, produk di sana. Otomatis kan saya jadi khawatir sebagai pengrajin di sini. Dibantu juga nanti untuk pengurusan hak patennya. Pastikan bahwa unit usaha ini apakah kooperasinya itu betul-betul berkoordinasi dengan baik sehingga nanti kalau tumbuh baik, insya Allah kalau ini bagus ya itu dan itu bisa membawa kemakmuran di lingkungan ini bagi yang lain gitu.
tugas pemerintah membantu, memberikan fasilitas, ya. Tinggal memang kedisiplinan, kemudian ketekunan, kerajinan dari semua itu. Bupati ikut mengawasi secara langsung, membantu secara langsung Pak Gubernur juga, ya, sehingga ini saya insya Allah ya dengan kualitas yang makin bagus itu rakyat bisa menembus lebih banyak lagi pasar dengan perolehannya lebih besar lagi. Alhamdulillah Pak, kami optimis Pak, selalu optimis. Dan jangan lupa Made in Untuk Indonesia. memperdayakan masyarakat di sini ya, Iya. insya Allah. Koperasinya berapa anggotanya? Koperasinya yang itu ada 80 orang Pak. 80 orang Pak. Laki-laki perempuan Iya, atau koperasi nanti kan bisa 90% laki-laki. 9. Cuma kalau wanita itu perempuan bagian finishing aja Bu, finishing. Ya. ya harus ada komunikasi. Iya, terima kasih. Saya akan bantu juga koperasinya nanti ya, Ya, supaya untuk lebih hidup lagi nanti gitu. Jadi ini berapa stand banyak kan bukan hanya ini toh? Kalau setan saya cuma baru di sini aja dulu Pak. Yang lain belum ada. Belum ada. Ini kan bisa 4 kalinya ini supaya. Jadi Bapak, saya nggak cuma lihat di televisi aja Bapak, jadi saya bisa menyampaikan langsung. Tapi saya. Tapi kalau mestinya kan tanah di sini sekitar dari tanah yang 1000 meter atau ini ada sebelah sini, sekitar sini. Pak, banyak Pak sebetulnya. Cuman yang. Pak Bupati Mas Ya. Nah, ini beliau. Bapak yang nggak ada cuman pendanaannya aja. Terus terang aja Pak. Saya kira ada Pak Bupati dengan. Mungkin harapan kami Ya. Bapak sama Ibu dan. Oke. Kalau sekarang ya lampu, kalau dulu penciptanya apa mentornya itu inisiatornya Lentera. Saya identik dengan minyak tanah Bapak. Dulu kan belum ada listrik. Di sini selain ini kan ada dari pesawahan sampai ujung sana itu pedagang penuh. Ada haulan itu. Berarti sekitar sini saja nanti. Baik di desa itu. Jadi nama genturnya Ibu nggak ini hilang. Kita kan bisa satu desa satu produk. Terus harapan saya terakhir Bapak datang ke sini, bisa sini gak kasih apa-apa Pak. Cuman saya capek aja Pak. Pak percaya nggak saya nggak tidur Pak semalam Pak. Iya. Menyuruh Bapak menyebut Bapak sama rombongan dari Jakarta. Bapak Betul. tidak boleh punya sikap seperti itu ya. Nggak, ini cuma ingat aja Pak. Tidak bagus lah, tidak bagus. Tidak bagus. Ya kita datang mau membantu ya, mau ini. Tapi kalau bicara itu tidak bagus. Tapi itu harapan orang kecil Pak seperti saya itu punya potensi daerah gitu. Kurang perhatian gitu Pak. Dari siapa ya Pak? Ya mungkin dari salah satu lah, mungkin dari iya. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Anak-anak sekolah enggak? Kelas berapa? Kalau sudah besar mau jadi apa? Hah? Ya mau jadi presiden angkat tangan. Amin. Apalagi mau jadi apa lagi? Tentara. Yang beri tentara angkat tangan. Ya. Apalagi? Yang mau jadi polisi angkat tangan. Yang mau jadi dokter. Mau jadi petani yang sukses angkat tangan. Alhamdulillah. Mau jadi ulama. Mau jadi guru. Semuanya baik ya. Amin. Semua berhasil. Ya. Kalau yang perempuan mau jadi apa ini? Ya, Pak. Salamnya dari pesan. Amin, amin, amin. Doa anak-anak diterima Allah. Amin. Santrinya ada berapa? Ya kurang lebih 200. Iya, Kuat nggak? Apa puasa berdua? Waktu Bapak kunjungan ke ini apa? Bumpa, saya yang ini. Ya, gua belum ya. Kalau kecil nggak apa-apa. Masih lama-lama juga nih. Kelas berapa? Kelas 3 SD apa? SD? Terima kasih atas Ramadan. Amin.
dia dari Bali ke beberapa negara tujuan Pak, ke Asia. Ya, mungkin. Jadi sekarang Lewat Bali, Bu. jadi dia agen atau dia 9 orang. Ini barang-barang perusahaan. Campur ya Pak? Iya. Jadi kantor Berapa tanahnya berapa semuanya? 1.600. Kepala sekolah dengan guru ya? Iya. Oke. Awas. Dipakai ini ya. Satu ruangan. Ini mulai nggak sekolahnya mulai kapan? Berapa hari yang lalu? Tanggal 20 Agustus sebenarnya ini kan. Masuk tanggal 6. Ini pakai mas berapa Pak? Terus yang sana masih dipakai kelasnya? Masih dipakai. Hari liburnya? Tanggal 5 masuk. Tanggal 5 masuk ya. Puasa? Puasa. Semoga mendapat ridho Allah ya. Buka jalan. Ini juga Ini ruang kelas 6 yang kemarin lulusan 93. Ini bersih nih. 3 orang lulus semua Pak kemarin dengan nilai-nilai. berapa nilainya? Rata-rata 7 hampir rata semuanya bagus. Ini yang memuaskan. Yang kita ketahui kondisinya tidak baik. Menurut laporan yang saya terima, laporan kelas-kelas atau lokal untuk SD, SMP rusak sedang sampai rusak berat. Ini waktu ekonomi kita susah karena krisis. Tahun 2014 untuk membuat baik semua prasarana dan sarana termasuk gedung-gedung SD, SMP yang memang kondisinya menyedihkan, tidak layak pakai. Nah, tujuan saya sekarang untuk itu. Kalau yang sudah baik tidak perlu saya tinjau, saya percayakan pada Pak Gubernur, pada Pak Bupati untuk merawatnya. Tapi yang saya lihat dalam safari Ramadan ini, baik di Jawa Barat maupun Jawa Tengah, kondisi SD, SMP yang memang memerlukan perbaikan. Ya, kemarin saya meninjau di Bogor, lebih buruk dibandingkan ini. Di samping lebih buruk, lebih kotor. Saya tidak habis pikir bagaimana sekolah, misalkan, sebelum diperbaiki, tapi bersih. Nah kalau kotor ini saya nggak bisa terima, membuat hatinya anak-anak kita tidak bersih. Kan bisa diatur satu kelas giliran tiap hari 8 orang, tanggung jawab kelasnya, oh beres itu. Ini kelas ini bersih, sana relatif bersih, sana kotor, ada sampah, ada plastik, ada seperti ini. Tidak boleh terjadi. Nanti setelah kita bikin baik, saya minta dijaga, dirawat. Uang negara itu berpuluh-puluh, beratus-ratus triliun untuk membangun gedung SD, SMP, dan fasilitas pendidikan. Kalau tidak dirawat dengan baik, ya begini lagi nanti. Saya minta, ini bukan hanya Bapak, Ibu, tapi seluruh Indonesia, Mendiknas di sini, seluruh Jawa Barat, bukan hanya Cianjur, tolonglah dijaga kebersihan. Ya. Saya sedih tadi ada ruang kelas seperti itu, dan saya perintahkan kepada Mendiknas, Pak Gubernur, Pak Bupati segera beresi yang 2 itu sambil kita bikin baik untuk 3 tahun mendatang. Saya akan keluarkan impres insya Allah
untuk memberesi, memperbaiki, membangun kembali gedung-gedung SD SMP yang memang kondisinya sudah tidak layak. Hujan bocor, berbahaya bagi anak-anak kita. Tapi sambil menunggu perbaikan, dijaga kebersihannya, dijaga supaya tidak lebih rusak lagi. Begitu. Ya. Saya berharap nanti Mendiknas, ini juga ada APBNP, ajaklah DPR, DPD, lakukanlah konsultasi dengan DPR, DPD, sampaikan harapan dari Presiden begitu. Ayolah kita prioritaskan untuk memperbaiki infrastruktur prasarana-sarana seperti ini, SD dan SMP di seluruh Indonesia, di semua tempat. Yang bisa ditunda, keperluan lain tunda dulu. Ya, untuk biaya rapat, biaya konferensi, biaya perjalanan dinas, tunda dulu, seefisien mungkin. Kita perbaiki yang begini-begini. Saya tadi dilapori dalam kondisi begini nilainya tinggi anak-anak kita. 7 rata-rata, kemarin di Bogor 7,8, apalagi kalau dibikin bagus, itu lebih berhasil lagi. Pemerintah terus menaikkan kesejahteraan guru, pemerintah terus menaikkan gaji. Nah, harapan kita pendidikan harus makin bagus, semua harus bertanggung jawab gitu. Pak Bupati bertanggung jawab, Pak Gubernur bertanggung jawab, Pak Menteri bertanggung jawab, saya juga bertanggung jawab, bareng-bareng kita gitu. Ini tujuan saya datang ke sini, ya, dan saya ingin dengar dulu bagaimana ngaturnya yang 2 rusak gitu, berapa muridnya, terus belajar mengajarnya bagaimana. Coba jelaskan Pak Ridwan. Mendapat rehabilitasi dari Dekon 2005 dan jumlah siswa-siswi pada tahun 2011-2012. Di tahun 2005 dapat berapa? Yang belum Iya, siapa yang tahu berapa? 200 juta. Dibikin apa 200 juta itu? Ini ruangan itu, 3 ruangan, nama itu perbaikan itu. Oke, terus. Jumlah siswa pada tahun sekarang ini 205 orang, 205 siswa. Dan tanah ini luasnya 1.600 meter persegi, dan yang dibangun kami setelah guru-guru ingin ada perpustakaan. Ada 42 siswa yang ujian ikut lulus, dan alhamdulillah lulusannya melanjutkan hampir 99%. Yang tidak ikut, suatu dorongan dan motivasi bagi kami dan anak didik kami untuk meningkatkan pendidikan, apalagi tidak lebih dari 1 kilo, Pak. Oke, dari sekitar masyarakat sekitar ya. Setelah kita perbaiki, nanti Mendiknas akan bersama-sama Pak Gubernur, Pak Bupati akan merancang, dilakukan perbaikan. Pesan saya setelah diperbaiki dijaga dengan baik. Saya tidak ingin lihat lagi yang kotor-kotor. Saya lihat kamar mandinya tadi, lantainya bagus, itunya tempat apa namanya itu, klosetnya jorok sekali itu. Mungkin bersih tapi kelihatan itu nggak bagus itu. Anak-anak kita kan 6 tahun sekolah di sini ya. 6 tahun kalau dia kamar mandi bersih, tidak bau, airnya mengalir, senang dia dan hatinya akan bersih. Tapi kalau 6 tahun lihat kotor, ini kotor juga hatinya nanti, dalam arti tidak mencintai kebersihan. Saya akan bantu secara pribadi, dalam arti sebagai presiden, saya akan bantu untuk membuat perpustakaannya. Nah, gedungnya itu anggaran dari Deknas, dan tentu bersama-sama nanti dengan pemerintah daerah dirundingkan yang bagus. Ini kalau 1.600 cukup sebetulnya. Ya, dari yang 2 tingkat itu. Kalau 2 lantai, tanahnya bisa begitu, ya kan? Sangat bisa ini. Jadi 2 lantai, ya Pak, program bisa dipercepat. Polisi saya, instruksi saya bagi sekolah yang memang sudah tidak layak lah gitu, ada crash program untuk membangunnya. Nah, serahkan teknis, silakanlah pada pembangunannya itu. Saya kok melihat banyak sekali coretan-coretan ya Bapak ya. Apa nggak bisa anak-anak dilarang untuk tidak mencoret? Ya, itu mod ini vandalisme ya. Nanti suka di kota-kota suka ini jadi
kepribadian yang tidak baik. Mulai SD dibiasakan jangan coret-coret gitu, Bapak ya. Menghukum murid itu boleh, tapi kalau muridnya bagus kasih penghargaan, iya kan? Kasih pujian, kasih penghargaan. Tapi kan kalau orang tuanya nggak terima, diberitahu, putra atau putri Bapak ini perlu kita luruskan, kita tegur supaya nantinya menjadi putra putri yang baik gitu. Sampaikan pada orang tua yang mesti mengerti dan malah berterima kasih kepada para guru untuk membimbing, untuk mengingatkan mereka gitu. Saya menggarisbawahi kebersihan ya. Bersih. Apa tadi? 7. Alhamdulillah. Bayangkan kalau semua dibikin lebih bagus lagi, bisa 8 nanti. Pahala ibu-ibu, bapak guru nggak akan putus di depan Allah. Karena mendidik anak bangsa. Pak Guru, saya teringat ketika saya SD dulu. Satu kelas ada 48 anak. Kalau dibagi 6 hari, berarti berapa? 48 dibagi 6? 8 ya. 8 anak setiap hari itu punya piket. Piket tugas membersihkan kelas sendiri, ber-8 tadi. Ya piket, jadi hari Senin yang piket siapa? Hari Selasa siapa? Ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang bawa kemoceng. Jadi semua dibersihkan, sampai dengan papan tulis dibersihkan. Sehingga begitu guru datang, anak-anak yang lain datang, tinggal sekolah, tinggal belajar begitu. Apakah di sini tidak dibikin giliran seperti itu? Terus dia membersihkan kelas, mendapatkan teguran dan mendapatkan pengurangan nilai, ya, pengurangan nilai pada kelakuan. Jadi kelakuannya menjadi berkurang. Jadi ini saya kira mungkin contoh yang baik. Itu yang saya alami berapa puluh tahun yang lalu, Bu. Saya kira masih bisa diterapkan pada. Koreksi otonomi daerah ini di sini tidak bisa ditarik di sentral, tapi harus ada pemahaman bahwa ini penting. Jadi tuh makanya agak aneh kan, demonya bukan masalah di bisa. Tapi yang jelas Pak Bupati ini nggak boleh berjatuh